halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Saya ajak Anda untuk ngobrol bersama dengan Bung Rocky Gerung. Tapi pertanyaan saya buat Anda semua, apakah Anda sudah ikut menandatangani juga petisi untuk agar Menkominfo itu mundur? Nah, itu kira-kira yang mau kita bicarakan sekarang ini, Bung Rocky. Harusnya nggak perlu ada petisi kan itu Mhm. satu disaster, satu Bencana. event yang benar-benar Hmm. merusak, yang merusak reputasi Pak Jokowi kan. Kan Ya, bukan cuma dalam negeri, luar negeri juga menganggap bahwa itu sesuatu yang dari awal bisa diantisipasi, tapi karena dia menyangkut jumlah yang masif segala macam, maka tanpa petisi pun harusnya saudara menteri itu mundurkan diri itu, saudara Budi yang Budiari. juga sahabat baik saya, tetapi Hmm. demi hal-hal yang masuk akal buat bangsa ini, saya juga minta atas nama publik untuk mengundurkan diri. Hanya itu pertanggungjawaban Hmm. etik dan pertanggungjawaban politiknya, terutama Hmm. pertanggungjawaban politik karena menteri itu kan diangkat di appointee karena kedudukan politis beliau Hmm. sebagai Hmm. ketua projo. Jadi harusnya memang orang mulai mempertanyakan ngapain seorang yang punya keahlian politik dijadikan menteri Kominfo. Kominfo Hmm. yang mempunyai tanggung jawab besar untuk soal-soal data, soal security. Jadi sebetulnya ini juga semacam teguran pada Pak Jokowi untuk tidak sekedar menaruh orang di jabatan yang salah itu. Mungkin saudara Budi ini, saudara Budi Ari sebagai menteri tidak cocok di situ tuh. Harusnya dia Hmm. mungkin di Kementerian Dalam Negeri. Tapi Hmm. ini juga sekaligus kita hitung bagaimana profesionalisme itu harusnya mengalahkan kedekatan politik. Ini juga pelajaran buat Pak Prabowo supaya angkat orang-orang yang profesional, bukan hanya karena tuntutan kelompok, tuntutan partai pendukung, sehingga Ya. bagi-bagi jabatan tanpa kapasitas. Ini contoh yang bagus. Dan saya kira saudara Menteri Kominfo ini harusnya mengundurkan diri dengan satu catatan bahwa yang terjadi hari ini itu pertama kali dalam sejarah Indonesia data itu tidak Hmm. bisa diselamatkan kecuali 2% dan 2% itu mungkin ya data-data yang nggak ada gunanya lagi. Ya, oh ini betul-betul ya Anda kalau menyebutnya tadi bencana, saya kira memang nggak berlebihan ya Bung Rocky karena bayangkan ada lebih dari 200-an eh, lembaga gitu dan juga departemen yang menggunakan data-data itu bahkan disebutkan juga data-data dari intelijen juga ada di situ dan kemudian juga data Inafis dari Polri juga ada di situ dan kemudian sudah tahu bahwa ini ada tuntutan dan pemerintah menyatakan tidak akan membayar. Kita tahu kemana ujungnya nanti data-data itu pasti akan masuk di dark web dan diperjualbelikan dan kita tidak tahu dampaknya seperti apa itu nanti. Begitu pemerintah menolak untuk membayar, Mhm. itu timbul spekulasi baru. Jangan-jangan memang disengaja untuk menghilangkan data-data yang bisa menyebabkan kekacauan politik di kemudian hari kan? Itu Mhm. soalnya kan. Jadi akhirnya orang mulai menganalisis ini data yang tidak dipulihkan itu sebetulnya data yang memang tidak dihilangkan oleh Mhm. mereka yang punya kepentingan dengan data-data yang memungkinkan mereka kena kriminal. Jadi sebetulnya selama keterangan-keterangan awal pemerintah itu tidak mendamaikan atau tidak memberi rasa aman pada publik, seterusnya orang akan menganggap ya ngapain kita eh, berupaya dalam bisnis, di dalam politik, dan semua data itu bisa disedot kemudian diperjualbelikan. Jadi sekali lagi ini sinyal buruk bagi Pak Jokowi bahwa dia tidak bisa menjamin keamanan negara. Ini kan Ya. semuanya keamanan negara, Mhm. bahkan keamanan warga negara. Data-data privat juga ada di sana tuh. Nah, Mhm. ini kalau di luar negeri mestinya Jokowi, kalau sistem Perdana Menteri udah turun tuh Jokowi itu. Iya, iya. Merasa malu tuh karena tidak mampu untuk menghargai privasi orang dan tidak mampu melindungi kepentingan yang dimintakan untuk dia lindungi sebagai kepala negara. Iya, iya. Ini jadi saya kira ini skandal besar ya, Bung Rocky. Ya ini ya betul, ini udah tingkat skandal nih. Jadi satu affair yang betul-betul memalukan sekaligus menghina kedudukan warga negara. Kan warga negara pada akhirnya hanya dihitung berdasarkan data yang dia setor atau yang Hmm. diwajibkan oleh negara. Sekarang Hmm. data itu hilang, data itu dipermainkan bahkan oleh seorang hacker yang kemudian minta tuntutan dan negara merasa kita nggak perlu bayar tuntutan itu. Padahal ini fraud yang disebabkan oleh kelemahan sistem pemerintah, sistem Hmm. sistem manajemen informasi dan manajemen security dari negara. Negara Hmm. mesti mengganti biaya-biaya moral, material dari warga negara karena Hmm. datanya hilang. Kan itu
Itu Ya. kan pertanggungjawaban publik pemerintah sekaligus pertanggungjawaban moral terhadap kepercayaan yang diberikan pada pemerintah selama 9 tahun ini. Ya, saya kira yang memang ini dampaknya luar biasa. Pertama dari sisi tadi ada data-data yang hilang tadi yang bisa diperjualbelikan dan ini saya kira membuat banyak orang tidak tenang lah kalau dalam situasi ini. Karena tadi ada kalau menduga mungkin dihilangkan itu memang ada kelompok-kelompok tertentu. Tapi kan bisa jadi juga digunakan untuk memeras pribadi-pribadi tertentu, apalagi melibatkan orang-orang yang kata VVIP lah, katakanlah begitu yang datanya bocor kan, Bung Rocky. Terus kedua yang saya kira jauh lebih serius itu dari sisi domestik juga orang tidak percaya lagi kalau kemudian pemerintah mau bicara soal digitalisasi, misalnya single ID dan sebagainya. Itu dari domestik. Tapi dari luar, nah itu yang paling berat tadi itu soal soal apa? Soal kepercayaan publik terhadap kepercayaan investor internasional terhadap Indonesia. Oke, kalau kepercayaan investor udah hilang sebetulnya sebelum datanya Yes. hilang tuh. Ya, Karena ya. itu soal cara pandang politik luar negeri terhadap Indonesia. Sekarang ditambah lagi dengan soal itu. Hmm. Bayangkan misalnya jengkelnya Pak Luhut. Pak Luhut yang memulai untuk e-katalog. Semua data Ya, itu ya, dimasukkan di situ untuk ya. efisiensi supaya anti Hmm. korupsi. Sekarang datanya hilang. Hmm. Jadi seseorang yang bertanggung jawab pada kasus ini harusnya sudah datang ke depan publik. Saya mengundurkan diri, minimal 2 menteri mengundurkan diri di situ tuh. Lalu presiden datang untuk menerangkan tuh. Jadi stepping itu kan masuk akal tuh. Hmm. Minimal sudah ada pengunduran diri, bukan sekedar nunggu petisi. Apalagi kalau nunggu petisi itu lebih malu lagi dong, nunggu petisi Hmm. dipaksa oleh publik. Jadi kesehatan informasi kita betul-betul terganggu. Dan pertanggungjawaban itu akan dinilai sebagai bagian dari hak warga negara untuk menagih pada kepala negara tuh. Kan Hmm. nggak mungkin terus-menerus orang nggak percaya pada sistem informasi kita kan. Ke Ya. depan itu juga ada problem. Ya, ini sebenarnya saya kira sebagai sebuah sebuah pemerintahan mereka sudah tidak punya sudah kehilangan kredibilitas dan juga tidak punya justifikasi lagi karena mereka tidak bisa menjamin keamanan dari rakyatnya kan. Betul, di keamanan rakyat dan juga mungkin keamanan dari orang-orang yang potensial untuk diperas. Mhm. Kan bisa aja ada data itu masuk dijual belikan di pasar ketiga lalu masuk kembali ke Indonesia jadi alat pemerasan untuk orang-orang tertentu yang mungkin sekali tidak mungkin sangat tidak mungkin dibuktikan kembali berdasarkan data asalnya. Jadi data yang dijual itu dipalsukan untuk memeras itu modus kriminal itu macam-macam di situ. Sementara data pembandingnya nggak ada. Jadi sekali lagi, mesti pertanggungjawaban terakhir itu ada pada presiden, itu keamanan warga negara. Karena ini menyangkut keamanan warga negara. Benar-benar membahayakan data. Begitu data hilang di dalam era digital ini, itu artinya harga diri hilang karena kita anggap bahwa kita udah delegasikan privacy kita pada negara. Ternyata negara nggak bisa jamin. Kita delegasikan seluruh informasi bisnis, informasi politik, negara nggak bisa jamin. Lu apa yang bisa dijamin negara? Mhm. Saya kira sekarang ini pasti banyak negara-negara lain yang sedang menertawakan kita ya, Bung Rocky, meskipun mungkin secara diam-diam lah gitu kan. Tapi ini memang betul-betul hal yang sangat memalukan dan buat kita ya layak untuk dilecehkan oleh negara-negara lain karena seperti ini praktek bernegara kita. Ya itu mereka bayangin restore-nya berapa lama, bagaimana restore-nya, Mhm. pendataan ulang, segala Mhm. macam informasi mesti dikembalikan pada RT RW misalnya tuh buat Mhm. nyari hal-hal yang detil di situ tuh. Semua lembaga harus meminta kembali data-data dasar tuh. Jadi Mhm. sebetulnya kalau kita baru kaget sekarang kok bisa ya tuh data kita itu yang di backup cuma berapa 2% itu. Jadi 2% yang ya. Mhm. 80% itu dipakai buat apa kalau begitu dianggap nggak penting. Kan dasar dari awal adalah backup, backup, backup. Dan itu yang menunjukkan kepekaan negara ini terhadap privacy, terhadap data-data dasar, terhadap demografi dasar seseorang. Mhm. Jadi negara nggak bertanggung jawab sama sekali tuh. Undang-undang tentang kesipilan itu, undang-undang tentang segala macam hal yang menyangkut transaksi elektronik misalnya, juga bisa dipalsukan. Akhirnya dimunculkan data baru untuk dipalsukan kan. Jadi Mhm. kalau melapor lagi itu mungkin ya nih mumpung nih mari kita manipulasi dulu datanya tuh. Dan Ya. itu bisa ada calok-calok baru lagi yang beredar di sekitar birokrasi untuk dagang baru kan. Mhm. Kalian butuh data baru kan. Ada juga yang mungkin nipu. Kami masih punya kok. Kalian mau kami kembalikan tuh. Tapi sekian harganya kan. Jadi Mhm. ini yang disebut sebagai apa namanya kiamat digital lah secara politis Betul. dan Betul. bisnis.
Ya, saya sebenarnya tahu bahwa banyak sekali ini kekacauan yang akan muncul menjelang Pak Jokowi itu lengser begitu ya, Bung Rocky. Tapi saya tidak menduga sampai seburuk ini gitu. Itu artinya kalau kita pergi pada hukum langit, dosanya untuk kebanyakan. Baru terbuka di ujungnya kan. Kan Ya. itu kan. Itu kita udah sebut dari dulu Pak Jokowi udah sadar lah. Udah nggak usah cawe-cawe. Mhm. Biasa-biasa hidup. Nggak usah punya bermacam ambisi untuk mengendalikan ini itu. Akhirnya beliau dikendalikan oleh kesulitan data hari ini kan. Beliau Mhm. dikendalikan oleh persepsi buruk bahwa Jokowi memang hendak menghilangkan data itu karena di dalamnya itu banyak data-data tentang dia dan keluarganya misalnya. Kan udah Mhm. banyak beredar pikiran semacam itu di media Ya. sosial. Mhm. Akibatnya legitimasi Prabowo juga tergerus, terutama karena investor yang nunggu untuk masuk misalnya karena percaya pada Prabowo, lama-lama menganggap bahwa nggak aman dong. Nanti kita diculik info-info bisnis kita tuh, bisnis intelijensia nggak bisa diandalkan di Indonesia kan. Jadi Mhm. konteksnya itu panjang sekali akibat-akibatnya. Ya, ya, justru dalam situasi ini apa ya kata yang tepat untuk menunjukkan sikap kita terhadap Pak Prabowo. Nanti kalau ada biasanya banyak yang protes nih kalau saya bilang berempati gitu dengan Pak Prabowo dengan situasi yang buruk ini. Nanti biasanya banyak yang protes. Tapi saya membayangkan betapa beratnya situasi yang dihadapi oleh Pak Prabowo ketika serah terima dengan apa serah terima jabatan dengan Pak Jokowi. Makanya kemarin kan kita juga perbincangkan apakah Pak Prabowo sekarang ini masih tetap pada kesimpulan sebelumnya bahwa Pak Jokowi itu salah satu presiden terbaik di Indonesia. Saya kira sekarang sudah berubah dengan melihat realitas yang ada. Tentu Pak Prabowo mungkin masih berpikir ini masih 5 bulan lagi, berarti masih ada Hmm. tambahan beban lagi nih. Tiap hari Mhm. dia Ya, dapat ya, ya, berita ya, ya. buruk. Ya itu Hmm. intinya Jokowi nggak bertanggung jawab. Dia mau menyerahkan Hmm. estafet dengan tongkat yang patah. Kan itu Ya. nggak fair tuh buat Mhm. Prabowo. Dan ya mungkin Pak Prabowo masih sabar untuk melihat ini sebagai beban dia kan atau konsekuensi dari Hmm. eh, kedudukan dia yang disponsori oleh Jokowi. Tapi Mhm. pada satu saat ini mesti dibersihkan tuh bahwa Ya, Jokowi ya. meninggalkan segala macam mulai dari hoax SMK akhirnya sampai Mhm. data hilang itu kan memalukan. Ya, Bagaimana ya. mungkin ada satu pemerintah yang tiap hari membuat kegaduhan itu, Ya, membuat ya. cawe-cawe dan di ujung pemerintahannya justru legitimasinya hilang, kepercayaan publik dan kepercayaan internasional lenyap Ya, ya. seketika dan itu yang jadi beban bagi Prabowo untuk memulai lagi. Ya, saya bayangkan, oke lah, ya memang gua dibantu lu untuk menang dan sebagai gua udah ngaku mewarisi kepemimpinan, lu, tapi jangan gini-gini amat deh, kira-kira begitu ya. Ya kelihatannya itu yang terucap dari Pak Prabowo diam-diam misalnya atau di Iya, iya, kalangan iya. terbatas dia atau Hmm. sial bener nih Iya. jadi bawa sial doang nih Iya. kita nggak menduga sebesar ini Oh, iya, soalnya iya, mungkin betul. kita dulu Hmm. berpikir ya Hmm. cuma soal IKN yang Hmm. mungkin Hmm. ya itu dicincau lah Hmm. Pak Prabowo mungkin anggap ya itu bisa dicicil juga akhirnya tapi Hmm. ini soal data yang jadi tontonan internasional berhari-hari dan Hmm. kita menyerah akhirnya tuh dan langsung ngaku bahwa memang kita nggak siap membackup itu dan memang tidak ada kalau bertanya kenapa nggak di backup kan itu pertanyaan simple apakah Betul. nggak cukup server kita atau Hmm. gigabyte-nya mungkin kurang itu Hmm. tetapi semua hal yang sifatnya data itu kan dari awal memang udah harus ada sistem backup 2 3 kali bahkan tuh jadi sekali lagi kalau pemilu kemarin orang juga mulai berpikir jangan-jangan juga data yang kemarin sebenarnya data bohong tuh data perolehan suara tuh karena sistem backup juga nggak bisa diterangkan kan ini benar apa enggak kalau datanya cuma 2% di backup juga Ya, artinya 88% suara itu bisa dimanipulasi juga kan. Jadi ya. sekali lagi ini skandal ya kita sebut ini skandal. Satu waktu akan dibuka nih siapa penyebabnya, apa motifnya. Yes, baik. Makasih, Bung Rocky ya. Kita Ya. nolkan semuanya ini. Oke, thank you.